buku Gus Rumel, secara nalar saya bisa tangkap bagaimana dia membantah pernyataan Kiai Haji Madudin itu. Itu bisa diterima secara logika, secara akademis juga udah bisa diterima. Hanya saja dalam buku yang dia buat itu tidak menyimpulkan. Kenapa saya bilang tidak menyimpulkan? Kalaulah Anda tidak sepakat dengan tulisan Kiai Haji Madudin, maka Anda harus buktikan ketersambungannya itu di mana. Kan semacam itu. Nah, ketersambungannya ini sekaligus juga menjawab bahwasanya buku Gus Rumel hanya mencoba untuk membantah, menganulir tulisan Kiai Haji Madudin, tapi tidak bisa menyambungkan nasabnya Ba'alawi ini dari Ali Asakron sampai ke Ubaidillah. Seperti itu, Os. Jadi kalau memang kita itu ingin berdiskusi tentang hal ini, insya Allah kita sudah cukup, udah cukup ilmunya, udah cukup pemahamannya, udah cukup. Kita tidak perlu berbicara isi dari konten buku yang salah satu referensi, hanya kita kembalikan kepada rujukan-rujukan yang sebenarnya udah berulang-ulang kita disampaikan kepada kita, dan pada akhirnya kita tuh paham bahwasanya konstruksi alurnya itu seperti ini, kenapa dia tidak tersambung, dan yang tersambung ini harusnya dia seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, yang perlu digarisbawahi begini Bang Dilan, kalaupun mau diskusi ya, karena mereka sering menyuarakan kan begini, mana ijma ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi? Karena diksi ini kenapa dilontarkan, itu seolah-olah dia ini sudah tersambung kemudian dibatalkan. Padahal yang disampaikan oleh Kiai Imad itu bukan pada tersambung kemudian dibatalkan, ini tidak terkonfirmasi, tidak tersambung. Makanya benar Bang Dilan sampaikan pembuktiannya dari mereka. Gitu loh. Kan seringkali mereka mengatakan seperti itu. Ya kalau kemudian itu mengarah ke saya menjawab, tidak akan pernah ada ijma ulama mengatakan batalnya nasab Ba'alawi. Kenapa? Ngapain dibatalkan? Enggak tersambung kok. Kan sederhana logikanya. Ya, nah ini yang perlu digarisbawahinya di sana Bang Dilan. Benar itu. Ya tetapi ini loh Bang Nusantara Bangkit, perlu diingat bahwasanya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu si Qori. Itu yang perlu jadi catatan. Yang lain kan ada. Kajiannya Kiai Imad itu mempertanyakan. Oleh karenanya ketika Qori itu mau membuat antitesis buat kajiannya Kiai Imad, seharusnya Qori itu membuat antitesis bukunya sendiri dulu, baru ke Kiai Imad itu loh. Tetapi yang terjadi kan nggak begitu. Tiba-tiba mau lompat. Sebenarnya kan apa yang Qori sampaikan itu ya seharusnya bantah sendiri dulu sebelum membantah kajiannya Kiai Imad. Tetapi kembali lagi, dalam bukunya saja ya seperti itu. Kita sudah baca bersama. Apakah mungkin Qori itu juga bisa membuat antitesis, sementara mengarang buku seperti itu sudah acak adut seperti itu, mana induk kalimat dan anak kalimat saja tidak. Betul. Soalnya apa? Profesor Ribut pun sampai menganalisa statement pernyataan dari si Qori. Ba'alawi Jahannam. Itu dianalisa. Kalimat ini, pernyataan ini keluar dari sebuah proses kajian dan pada keyakinan. Nah itu disampaikan di depan Qori sendiri di YouTube itu. Sama Profesor Ribut. Dia nggak bisa apa-apa kan. Gitu loh. Lucu sih Qori itu. Ya saya coba uraikan ya saudara ya. Kenapa apa yang disampaikan Kang Adi tadi, kenapa antitesis itu tidak bisa menjawab menangkis ya tulisan Kiai Haji Madudin ini. Persoalannya tuh kita kembali kepada metode yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin ini. Ketika dia membantah, maka dia harus membuktikan bantahan dia itu harus relevan dengan keilmuan yang ada. Tidak cukup dengan kitab-kitab yang disajikan, juga itu ada kaidah. Kaidah itu kan aturannya yang ditetapkan di dalam ilmu nasab itu seperti apa aturannya itu. Nah dia juga tidak boleh melenceng daripada kaidah itu. Gitu. Nah kalaulah kenapa saya katakan, saya perkuat argumentasi oleh Kang Adi tadi,
Dia pernah menulis buku. Bukunya pun secara kesimpulan kita tidak tahu maksudnya itu apa. Nah sekarang dia koar-koar ingin membuat antitesis. Yang menjadi kita tunggu-tunggu ya. Bagaimana dasar dia? Pertama, dia harus membantah dulu penelitian yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin. Oke lah. Kalau misalkan dia masih tetap memperkuat argumennya dengan Abnaul Imam, monggo kita terima pendapat dia itu. Tetapi perlu diingat, itu bukan satu-satunya dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin terkait dengan ketidaksambungnya ini. Nah, mengingat Abnaul Imam itu ada di abad kelima, ya abad keempat, abad kelima. Sementara sambungannya ini ada di abad ke-9, ya kan 8, 9 gitu kan. Maka yang terputusnya ini itu dia harus buktikan ketersambungannya itu di mana. Jadi kalau hanya berpikir bahwasanya semua tulisan Kiai Imad yang banyak ini disederhanakan hanya dengan mengutip lebaran Abnaul Imam, yang sejatinya Abnaul Imam itu bisa juga ditangkis, menurut saya ini halu yang tingkat tinggi. Kenapa? Kita yang membaca itu tetap akan mempertanyakan. Kalaulah misalkan tesis Kiai Haji Imaduddin ini tidak lagi dipakai sebagai dalih gitu kan, tetapi kita sebagai masyarakat ini telah memahami konsep ilmunya secara runtut ya kan, kita juga akan tetap mempertanyakan. Oke, ketersambungan Anda coba dong Anda buktikan. Dari sisi mana Anda bisa menyambungkan Ubaidillah itu kepada Ali Asyakron? Dan yang hilang-hilang itu bagaimana Anda sambungkan? Kalau hari ini mereka katakan surah wal istifadoh, tidak bisa dipakai surah wal istifadoh. Logika sederhana untuk membantah surah wal istifadoh itu satu. Kalau misalkan anaknya Ahmad bin Isa di dalam kitab Al-Sajarah Mubarakah itu satu pun tidak ditulis, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah konon katanya itu tidak ditulis, maka kita masih meyakini surah wal istifadoh itu bisa terjadi. Kenapa? Ahmad bin Isa ini punya anak tapi nggak disebutkan. Nah makanya di situ mungkin berlakulah surah wal istifadoh. Persoalannya 3 anaknya itu ditulis di situ, yang satu nggak ditulis. Lalu yang satu ini karena tidak ditulis di dalam kitab itu menggunakan jalur surah wal istifadoh. Ya tidak bisa begitu pemahamannya. Surah wal istifadoh itu juga siapa yang meriwayatkan. Kalau tidak ada orang yang meriwayatkan, ya repot saudara. Terima kasih. Makanya bersyukurlah Bang Dilan, hostnya juga bersyukur terhadap apa? Terhadap pekoknya mereka percaya kepada si Qori. Apa esensinya? Berarti mereka tidak membaca keseluruhan karya Kiai Imad. Kenapa mereka percaya dengan si Qori yang mengandalkan Abnaul Imam? Padahal kan ketika kita baca menakar kesahihan nasab Alawi itu kan banyak rujukan-rujukan Kiai Imad. Iya. Gitu loh. Mereka itu percaya coba. Berarti kan mereka tidak baca karya dari Kiai Imad. Males bahasanya. Kenapa? Karena sudah merasa kalah mereka itu. Sehingga membaca keseluruhan Kiai Imad itu males. Kenapa? 1 merasa kalah, 2 sudah mangkel, sudah marah. Gitu loh. Maka tembakan mereka itu meleset semuanya. Ya itulah akhirnya buku 500 sekian halaman itu. Iya, tentunya begini juga. Saya TikTok kan nggak apa-apa ya mas ya kawan ya, biar kita lebih perdalam ini. Pendapat hujah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu, kita itu tidak serta-merta telan bulat-bulat. Ya perlu verifikasi. Salah satunya apa? Terkait dengan kitab Abnaul Imam itu sendiri. Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasanya kitab ini tuh sebenarnya udah dibahas dulu, udah selesai gitu. Tetapi hari ini dibuka lagi untuk menjadi pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang membukanya? Yang mengangkat lagi tema Abnaul Imam? Ya ternyata si Ompong itu. Nah, terus apa yang menjadi pesan dari kitab itu? Kenapa kitab itu kok tidak bisa terkonfirmasi, tidak bisa dijadikan rujukan sebagai catatan ya, untuk dijadikan referensi, sementara si Ompong itu menganggap bahwasannya ini tuh bisa. Ketika orang menyela, lalu dia mengatakan mana buktinya yang aslinya. Nah inilah sebenarnya SDM tinggi ini perlu juga dikasih paham. Ya, untuk menyatakan bahwasanya kitab ini asli atau tidak, sebenarnya yang harus membuktikan itu adalah dari pihak
mereka itu. Kenapa? Ketika mereka bawa catatan yang Abnaul Imam, karya dari Yusuf Jamalulil, maka inilah yang perlu diperjelas. Dan inilah salah kutipan-kutipan yang saya pahami terkait kenapa Abnaul Imam itu tidak bisa dipakai sebagai bahan rujukan. Yang pertama, dari sisi judul itu sudah tidak relevan, kan? Abnaul Imam fil Misri wal Syam. Kalau Abnaul Imam fil Misri wal Hadral Maut mungkin bisa dipahami. Ini kan menceritakan tentang keturunan anaknya Zainidin Hasan dan Husain di Sam dan Mesir, gitu kan, itu judulnya. Lalu di dalam isi buku itu tertera bahwasanya isi buku ini aslinya hanya 25 halaman. Dan orang yang mengarang buku ini adalah Ibnu Toba dan wafatnya itu tahun 199. Lalu buku itu disematkan kepada namanya Abu Muammar Ibnu Toba yang wafat tahun 478. Mari kita uji apakah 478 Ibnu Toba ini benar menulis kitab itu. Yang pertama, tadi kita udah mengetahui ya, kitab itu awalnya dikarang oleh Ibnu Toba 25 halaman. Nah, di halaman ke-26 di dalam kitab itu menceritakan tentang riwayat orang hidup di abad ke-12, siapa? Abul Aun Al-Saparo ini, pentahqiq ketiganya gitu. Mungkinkah orang kalaulah misalkan buku itu disematkan kepada Abu Muammar yang hidup di abad ke-4, secara di dalam catatan buku itu di halaman 27 itu jelas-jelas menyebutkan bahwasanya menceritakan orang yang hidup di abad ke-12. Mustahil bagi kita untuk pahami bahwasanya kitab itu dikarang oleh orang yang sudah mati jauh hari lalu menyebutkan orang di kemudian hari kurang lebih 800 tahun. Kan itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kenapa hal ini penting bagi kita untuk kita pahami? Dia terekstrapolasinya di situ, saudara sekalian ya. 25 halamannya itu dari Ibnu Toba yang wafat di tahun 199 Hijriah. Selanjutnya itu ditulis oleh orang yang hidup di abad ke-12. Kenapa di situ kok Abu Muammarnya tidak terkonfirmasi? Ada 6 kitab yang menjelaskan tentang karya-karya kitab Sabat ya, yang menceritakan tentang siapa ini Abu Muammar Ibnu Toba itu. Beliau ini adalah memang orang syekh ya, orang yang memiliki karya tulis banyak. Nah, di dalam catatan-catatan yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain terkait dengan karya-karya tulis Abu Muammar Ibnu Toba ini, tidak satupun menceritakan tentang ia menulis kitab karya yang berjudul Abnaul Imam. Nah, itu artinya relevansinya ini nyambung gitu. Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad keempat, kelima bisa menulis orang yang hidup di abad ke-12. Nah, itu artinya kitab itu ada kemungkinan sudah dirubah-rubah itu di abad ke-12. Terkonfirmasi dengan apa? Di halaman 169 yang menjelaskan riwayat adanya anaknya Abdullah, yang secara notaben kalau kita di halaman 27 aja kita tolak itu sebagai tulisan Abu Muammar, bagaimana di halaman 169? Loncatannya udah jauh. Mungkinkah Abu Muammar menulis di halaman 169 merangkai keturunan anaknya Ahmad bin Isa? Secara di halaman 27 aja itu udah dipastikan bukan tulisan Ibnu Toba. Satu catatan, apalagi ini berkaitan dengan tulisan ya, riwayat. Tidak mungkin 25 halaman yang ditulis oleh Bang Skincare itu nanti dipecah-pecah halamannya. Tidak akan pernah tersambung itu tulisannya, karena satu halaman dengan halaman yang lain ada berkaitannya, ada kait-mengaitnya. Nah, oleh karena itulah kenapa ketika Kiai Haji Imaduddin itu mengatakan bahwasanya kitab itu tidak bisa dikonfirmasi karena sudah terekstrapolasi dengan catatan-catatan yang lain, kita sepakat. 1, 2, 3, 4. Kita sepakat karena apa? Karena berdasarkan uraian yang kita sampaikan ini relevansinya seperti itu. Ditambah lagi ada ulama di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakob jelas-jelas mengatakan salah satunya kitab Abnaul Imam fil Misri wal Syam itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan karena kitab itu teridentifikasi palsu. Terima kasih host. Kalau kurang jelas boleh saya jelaskan.
Itu apa yang disampaikan Bang Dilan ini host dan teman-teman semuanya. Ini adalah potret orang yang membaca, gitu kan, secara keseluruhan. Tidak hanya membaca apa sepintas untuk kepentingannya saja, gitu loh. Lanjut. Sepakat. Nggak usah dipuji gitu bang. Cuma hostnya nggak ada koinnya. Ini Dilan ini mau tak angkat jadi tuan guruku resmi ya ini. Abah Ali, assalamualaikum Abah Ali. Sehat Abah Ali. Di mute, buka mute-nya. Assalamualaikum saudara-saudari. Bang Dargo, waalaikumsalam. Mute-nya dibuka Abah Ali, itu di mute. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Baru masuk kok gak nyemak karena kok mlebu dhewe Mas Skincare. Ini kedayoan Sunggokong. Nah, ini Masya Allah, nggak ganteng no, gagah. Wah, Iki TNT ya Biba iki. Anu yo, nek tak delok Sunggokong koyo Al-Katiri. kowe nek digone udeng-udeng ngono wis kaya Fakih Mukodam wis apik, wis kaya Habib tenan, yakin. Sang anu dukun Bali sama Sunggokong itu habis mengikuti acara ini apa Hotmul Qurannya si Pak Taufik itu. Pasuruan. Tapi keren loh Mas Bang Sunggokong, keren dong. Ini ngentek-entek Habibah nih jam 6-6-ane, wah keren. Berarti Kang Sunggokong itu Kang ngentekno apa kejenenge garasine tronton. Iya toh? Nggak, mohon maaf karena saya kan nggak bisa misalnya sepuh sanu ngene lah berhubung ada Sunggokong di Batu tak panggil ayo aku ajaran ya apa piye carane online, piye carane iki miyos, iki piye carane ngono. Bagus sekali. Bagus sekali. Harus seperti itu, kita harus tetap ada education ya, nek ndak udah langsung ada yang mau memberitahu. Betul itu. Biasa nek sekarang itu kebun nyusu gudel itu kata mbak saya dulu itu biasa. Tapi alhamdulillah sudah bisa membuka. Loh kok moro-moro ono gambarku. Oh kok musa kayak gini. Oh ini sudah bisa ini Mbak gitu. Ya iso tapi gak iso iki aku iso kabeh perangkat. Tapi cara permainannya piye? Lah kebetulan ada sang guru besar Sunggokong, Bung Sudi, langsung tak cengkewing anak omahku, aku ajarono. Ya gitu. Mas Dargo. Nek padha sepone saiki padha sepone iki padha suwek, tuweke wis iki. Saya lek gak gawe kacamata gak iso. Iki padha tuwek. Bang Dargo ngomong tua-tua no. Loh, 55 apa ya ndak tuwek Kang Skincare? Gak, tapi nek pomong nek iki nganggo jenggot karo brengos ya padha kaya Habib iki ya arek. Iku ya mentek iku babah. Remuk ade iki kandhane karo malah ganteng awake dhewe karo anune kono ade rada putih nek kono iteng-iteng Habibe. Oh. Mulakno iki mang kok sama di mana Bang Sunggokong? Saya di Batu di Hotel Nirwana. Oke tak parani, saya harus bisa online. Saya bisa ini Mbak, lho Mbak sudah lah sampean ngomong bisa tok iki nek bisa wonge sing gak bisa sampean niku. Dadi ayo senanggenku. Dadi masih bengi-bengi tak cengkewing, tak iku ayo pokok apa saya harus bisa ya iso ketok ngene. Iki Sunggokong memange Abah Sunggokong kok dicangkengi mange ceret. Tak cengkewing ayo.
Bang Sugokong telu-telune setrong dino tombak kabeh.